Aksi pencurian helm di halaman parkir rumah makan di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang terekam kamera CCTV. Dua pelaku berboncengan sepeda motor ini mengambil helm di sepeda motor milik seorang pengunjung rumah makan saat korban tengah makan siang. Namun aksi pelaku berhasil dipergoki seorang karyawan rumah makan saat melancarkan aksinya. Saat karyawan meneriaki pelaku yang hendak melarikan diri, pelaku langsung menyerangnya dengan memukul menggunakan helm yang dicurinya. Sejumlah karyawan pun langsung ikut mengejar pelaku hingga tertangkap dan diserahkan ke kantor pos polisi Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Motor, dia ngelemparin motor. Nah terus teman aku ngeliat ke motor aku, lah helm lu mana Son, kok helm lu nggak ada? Lah iya. Terus kata ibu-ibu itu kali tuh yang di bawah kolong mobil abu-abu. Pas aku lihat tuh ya pas aku samperin bener helm aku. Dia itu dilempar katanya, ada yang ngelempar. Selanjutnya pelaku dan barang bukti helm yang dicurinya dibawa ke kantor pos polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan satu pelaku lainnya masih dalam pencarian petugas. Dari Jakarta, Rizky Valovi, iNews melaporkan. Polisi kembali merilis penambahan 2 tersangka bentrokan ormas di Bitung, Sulawesi Utara. Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo memulai kampanye hari pertama di Merauke, Papua Selatan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Dinas Pariwisata dan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta menutup tempat hiburan malam di kawasan Senopati, Jakarta. Pencabutan izin secara permanen itu dilakukan setelah adanya temuan narkoba oleh Barreskrim Polri. Bersama saya, Mirpa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Tugas Dinas Pariwisata dan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta Selasa siang menyegel tempat hiburan malam di Bar Cloud Senopati, Jakarta Selatan. Pemasangan segel tersebut dilakukan setelah adanya temuan narkoba yang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Selain melakukan penyegelan, petugas Satpol PP DKI Jakarta juga mencabut izin permanen tempat itu untuk menciptakan tempat hiburan malam yang bersih dari narkoba. Yang ditemukan adanya obat-obatan narkoba, ya. Kemudian dari situ maka dicabut izin usahanya, ya, dari dinas DB PTSP. Setelah dicabut izin usahanya, kemudian kami dari Satpol PP juga menerima surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk segera melakukan penutupan tempat usaha. Usai penutupan bar itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menggelar rekonstruksi di lokasi. 3 orang tersangka terdiri dari 1 pemakai dan 2 orang pengedar diikutsertakan dalam rekonstruksi tersebut. Sejumlah adegan pun diperagakan ketiga tersangka saat bertransaksi maupun ketika mengkonsumsi narkoba yang dilakukan para tersangka. Petugas juga mengamankan CCTV bar saat pelaku berinisial A berusaha membuang pil ekstasi di sofa bar. Ada 5 fakta baru yang terungkap dalam rekonstruksi ini. Salah satunya adalah tempat para pelaku bertransaksi dan memakai narkoba yang berada di 4 lokasi. Ada 5 fakta baru yang kami temukan penyidik di dalam hasil rekonstruksi ini. Yang pertama, setidaknya para tersangka ini, tersangka 1A, tersangka 2D, dan tersangka 3H itu sering transaksi dan menggunakan narkotika setidaknya di 4 tempat. Kini penyidik narkoba Mabes Polri juga tengah mendalami salah satu lokasi para pelaku menggunakan narkoba yang berada di kawasan Jakarta Barat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Nekat mengedarkan uang palsu, dua pemuda diringkus polisi di Tangerang, Banten. Polisi menyita 236 lembar uang palsu senilai 23 juta rupiah. Polisi geledah rumah pengedar uang palsu berinisial MR di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Polisi temukan uang ratusan lembar uang palsu milik pelaku dengan pecahan Rp100.000. Penangkapan MR merupakan pengembangan dari pelaku GA yang ditangkap lebih dulu pada 14 November. GA diamankan polisi setelah dilaporkan warga berbelanja dengan menggunakan uang palsu di sebuah warung kelontong di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Dari tangan kedua pelaku yang diamankan, polisi berhasil menyita 236 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Adanya peredaran uang di daerah Pete yang dirugikan pedagang-pedagang kecil. Cara mengedarkan uang palsu dengan membelanjakan ke toko-toko kecil atau warung kecil dengan kembalian uang asli. Di mana aja pelaku mengedarkan uang palsu kan? Pelaku mengedarkan di sekitar Desa Pete, Tiga Raksa, Baraja, dan Cikupa. Kini kedua pelaku ditahan di Polsek Tiga Raksa dijerat pasal 245 KUHP tentang uang palsu dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Polda Sulawesi Utara kembali merilis penambahan 2 tersangka bentrokan ormas Sabtu lalu di Kota Bitung. Kedua tersangka saat ini sudah diamankan di Polres Bitung. Polda Sulut kembali menangkap 2 tersangka bentrokan antar ormas di Kota Bitung. Penambahan 2 tersangka diantaranya berinisial OK dan IG. Kedua tersangka diduga melakukan penganiayaan di TKP Sari Kelapa, Kelurahan Bitung Timur. Sehingga dari penambahan 2 tersangka sampai malam ini, keseluruhan tersangka, kami ulangi, keseluruhan tersangka dengan penambahan 2 tersangka sampai malam ini, yang semula 7 tersangka menjadi 9 tersangka. Sementara itu, Kapolres Bitung mengatakan aparat masih melakukan pengamanan dan penjagaan di sekitar lokasi TKP di Kota Bitung. Untuk pengamanan kita masih melibatkan PKO dari Polda, tentunya di backup juga dibantu oleh aparat dari TNI. Sini ada Satuan Kodim 1310 dan Marinir dan Satro serta dengan Polair, kita dibantu semuanya. Kondisi Kota Bitung saat ini sudah mulai kondusif, aktivitas masyarakat sudah kembali normal. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darunggo, iNews melaporkan. Dan narkoba diringkus polisi saat sedang membungkus paket sabu di sebuah kamar hotel di Pekanbaru, Riau. Dari kedua pelaku, polisi menyita belasan bungkus paket kecil sabu siap edar. Polisi menggerebek seorang pengedar narkoba di sebuah kamar hotel di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru. Tersangka yang sedang membungkus belasan paket sabu tak berkutik saat diamankan polisi. Tersangka mengaku mendapatkan barang haram dari rekannya. Kemudian polisi melakukan pengembangan dan menangkap rekan pelaku beserta barang bukti 1 paket sabu berukuran sedang di rumah kosnya di Jalan Pepaya, Pekanbaru. Pengungkapan ini berawal dari seorang pelaku yang masih di bawah umur sedang jual beli narkoba. Tersangka R itu anak di bawah umur melakukan jual beli narkotika jenis sabu, kemudian dipancing oleh anggota Sat Narkoba, kemudian dikembangkan. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. 4 rumah warga rusak berat tertimbun longsor di Tasikmalaya, Jawa Barat. Informasinya sesaat lagi.
Hujan deras yang mengguyur desa Cukang Jayaguna, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu Minggu lalu mengakibatkan tebing setinggi 100 meter longsor dan menimbun 4 rumah warga. Selain 4 rumah warga yang rusak parah akibat tertimbun material longsor, 2 rumah warga lainnya mengalami rusak ringan dan 11 rumah warga terancam tertimbun. Pemerintah Desa Cukang Jayaguna bersama warga langsung mengevakuasi warga yang terdampak dan mengungsikan 50 orang warga dari 17 kepala keluarga ke balai pertemuan setempat. Untuk saat ini warga masih tetap di lokasi pengungsian yang tepatnya di Kampung Terikolot RT 14 Desa Cukang Jayaguna. Ada berapa kakak yang mengungsi Pak di sini Pak? Yang mengungsi di tempat pengungsian ada 14 kakak, yang lainnya di keluarga. 1 minggu usai kejadian, BPBD dan unsur pemerintah daerah melalui dinas terkait sudah meninjau lokasi terdampak untuk segera mencari lokasi relokasi bagi warga yang terdampak. Hari kedua, hari Kamis, dari Dinas Sosial turun bantuan melalui Pak Camat dan Ibu Kasih Kesos dari Kecamatan. Selanjutnya hari berikutnya juga ada dari BPBD, Bapak Kalak langsung turun ke lapangan memberikan arahan juga bantuan kepada warga masyarakat yang rusak berat, terdampak, dan pengungsi semuanya. Warga berharap bisa segera direlokasi ke lokasi lebih aman karena lokasi rumah mereka sangat berbahaya jika terjadi longsor susulan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Banjir yang terjadi di Aceh Singkil merendam halaman kantor dan gudang logistik Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil. Logistik pemilu ditumpuk di atas meja agar tidak rusak. Banjir merendam halaman kantor KIP atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil sejak Sabtu lalu dengan ketinggian sekitar 90 cm. Banjir yang terjadi di halaman kantor KIP dan gudang logistik membuat pihak KIP Aceh Singkil telah melakukan pengamanan logistik. KIP mengevakuasi logistik yang ada dengan cara memindahkan ke atas meja, hal itu untuk menghindari air yang semakin tinggi. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, Wira Surya Santika, mengatakan mereka telah memindahkan sejumlah logistik pemilu ke tempat yang lebih tinggi dengan menggunakan meja di gudang. Gedung memang tidak tergenang untuk bagian dalam, kemudian untuk gudang juga ya alhamdulillah juga tidak tergenang dan logistik juga sudah aman. Kemudian langkah yang kita lakukan juga kemarin untuk antisipasi logistik kita naikkan ke atas meja, kita susun semua di atas meja. Selain itu, banjir yang merendam halaman kantor KIP juga membuat pekerjaan pembangunan gudang logistik yang baru terpaksa dihentikan sementara. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah tabung gas CNG yang diangkut sebuah truk meledak saat terjebak kemacetan di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya 9 orang terluka, sementara 2 lainnya meninggal dunia. Peristiwa ledakan tabung gas CNG di Jalan Raya Sukabumi Bogor terekam kamera CCTV sebuah rumah makan. Saat kejadian, truk bermuatan tabung gas CNG yang melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi sempat terjebak kemacetan dan tak berselang lama tabung gas yang diangkut truk meledak. Akibat kejadian ini, penumpang minibus berinisial HH dan seorang pengendara sepeda motor berinisial UA meninggal dunia, sementara 7 orang lainnya luka-luka. Pas dengar meledakan itu 2 yang loncat ke sana, 1 sempat muter dulu di sini ya, tabungnya sempat muter dulu di sini, langsung meledak ke belah sana, yang belah sini udah meledak duluan. Meledaknya kenceng nggak teh? Ya? Kenceng nggak meledaknya? Bukan kenceng lagi kayak nuklir. Dari hasil olah TKP tim Inafis Satreskrim Polres Sukabumi, diketahui penyebab meledaknya tabung gas CNG adalah saluran pipa gas yang terintegrasi patah, sehingga bocor dan memicu terjadinya ledakan. Adanya patahan dari silinder valve daripada gas yang tertempel di tabung tersebut. Bang, izin, patahan itu terjadi akibat kecelakaan atau sebenarnya memang gimana sih Bang?
masih kita dalami ini penyebabnya apa, karena mobil saat itu dalam keadaan macet dan berhenti. Kalau dibilang guncangan, tidak ditemukan guncangan. Saat ini, sopir dan truk yang mengangkut tabung gas diamankan Satreskrim Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melapor. Sebuah gardu bergerak PLN yang diparkir di depan rumah warga meledak dan menyambar 20 rumah di permukiman padat penduduk Penjaringan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa, namun 50 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Cabut. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pak, tolong. Gardu bergerak PLN meledak terekam kamera warga. Api yang membakar gardu bergerak langsung membesar dan merambat ke rumah warga di Jalan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta. Padatnya permukiman warga membuat api dengan cepat menyebar. Warga yang panik berusaha memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang berharganya dari dalam rumah. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi. MNC Peduli menggelar acara bakti sosial berupa screening operasi katarak dan bantuan kebutuhan pada lansia di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Program sebagai bentuk kepedulian ini mendapat sambutan baik dari masyarakat. Meski kakinya sakit karena faktor usia, Eyang berusaha hadir bersama puluhan lansia lainnya di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werda Pasuruan, Jawa Timur. Para lansia ini diajak bergembira bersama dalam senam sehat lansia. Setelah senam, para lansia ini diperiksa kesehatan matanya untuk deteksi dini katarak dan pterygium yang digelar MNC Peduli didukung Edisi Group. Dilakukan pemeriksaan mata atau screening deteksi dini katarak yang bekerja sama antara MNC Peduli dengan klinik mata EDC Group. Nanti yang terjaring dari screening itu akan dilakukan operasi katarak dan pterygium gratis. Harapan kami selalu setiap saat dibantu dalam hal kesehatan mata atau kesehatan yang lain. Selain pemeriksaan mata, para lansia juga diberikan bantuan obat-obatan dan diaper. Ya, MNC Peduli terus bekerja sama dengan berbagai macam rumah sakit untuk memberi layanan operasi gratis seperti hernia, katarak, bibir sumbing, dan lain-lain. MNC Peduli dan Edisi Group juga memberikan edukasi kepada para lansia agar terhindar dari katarak dan pterygium. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung memberangkatkan 710 warganya untuk menunaikan ibadah umroh secara gratis bagi warga yang tidak mampu. Keberangkatan yang dilepas oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana dibagi menjadi 3 kloter. Suasana haru terjadi saat Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana melepas 228 jemaah umroh gratis. Para warga Bandar Lampung ini beruntung bisa pergi ke Tanah Suci tanpa biaya sepeser pun. Pelepasan para jemaah umroh ini dilakukan di Masjid Al-Furqon, Bandar Lampung, hari Minggu kemarin. Wali Kota Bandar Lampung yang melepas para jemaah umroh berpesan agar para jemaah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, sehingga perjalanan umroh berjalan lancar dan menjadi umroh yang mabrur. Selain itu, Eva juga berpesan pada jemaah untuk saling menjaga terutama bagi jemaah yang sudah tua. Ini adalah tanda syukur kita kepada Allah bahwa warga Bandar Lampung bisa. Ada pesan khusus pun buat para jemaah. Pesan mudah, hati-hati, ikuti apa yang diperintah oleh travel. Yang namanya kita ibadah semuanya senang, kadang kan kita belum pernah, mereka belum pernah ke sana dengan antusiasnya, tapi tetap tahu aturan. Ya, waktunya makan, waktunya sholat. Pemerintah Kota Bandar Lampung memberangkatkan 710 warga tidak mampu untuk umroh gratis. Para jemaah diberangkatkan dalam 3 kloter berbeda pada bulan November dan Desember. Program ini menjadi bagian program tahunan Pemkot Bandar Lampung termasuk di bidang sosial keagamaan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS iNews melaporkan.
Kedatangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan ini disambut warga dengan tarian tibei khas suku Asmat. Upacara penyambutan pun dilakukan dengan memasangkan mahkota dan noken khas Papua kepada Ganjar Pranowo. Selama di Merauke, Ganjar mengunjungi beberapa desa, di antaranya Desa Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungannya, Ganjar menyoroti pemerintah yang berhutang pada rakyat untuk menyelesaikan akses jalan di Papua. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo juga berjanji akan menyelesaikan persoalan kesehatan di Papua. Betapa akses kesehatan menjadi begitu penting. Yang kita bayangkan, satu kampung, satu desa, setidaknya ada satu puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dengan satu nakes, syukur-syukur satu dokter, maka itu akan mampu menyelesaikan. Apakah cukup? Tidak. Sistem transportasi dan konektivitasnya yang bisa membuat kemudahan mereka berubah. Kenapa ini penting? Karena inilah awal dari investasi besar agar masyarakat Indonesia menjadi sehat. Pemilihan lokasi kampanye untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki makna tersendiri. Kampanye di Desa Merauke dipilih lantaran di titik paling timur Indonesia. Inilah tempat paling awal menyambut matahari, tempat di mana rakyat paling awal memulai kerja dan usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid meluncurkan hotline dan website resmi yang bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia. Inovasi ini dibuat untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui visi misi dan program Ganjar Mahfud serta melaporkan segala pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye pemilu. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud meluncurkan inovasi terbaru berupa hotline dan website resmi yang bisa diakses semua masyarakat Indonesia. Hotline bertujuan sebagai sarana pengaduan apabila ada pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye pemilu 2024. Selain hotline, website resmi yang diluncurkan berfungsi agar masyarakat yang ingin mengenal dan mengetahui visi, misi, dan juga program Ganjar Mahfud bisa mengakses langsung di website resmi. Hotline ini adalah untuk supaya bisa memberikan informasi bila mana ada, ya tadi katakan ada oknum ataupun siapapun dalam konteks kecurangan dan lain-lain. Itulah menjadi hotline. Dan juga utamanya juga bila mana ada bantuan hukum dan lain-lain yang diperlukan, itu juga kami siapkan di situ. Selain juga hotline itu untuk bisa mengontak kami, bisa berkomunikasi dan lain-lain. Jadi ya inilah hotline-nya. Selain hotline, tadi kami juga launching yang namanya website-nya. Supaya juga semua teman-teman, saudara-saudara, adik-adik semuanya bisa melihat langsung, mendapatkan informasi secara langsung apa yang memperkenalkan Mas Ganjar, Prof. Mahfud, juga memperkenalkan apa visi misinya, tapi lebih lanjut lagi gagasan-gagasan dan juga program-program yang akan terus kita jalankan. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengusung sila Pancasila nomor 3, yakni Persatuan Indonesia untuk kampanye pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan nomor urut yang didapatkan Ganjar dan juga Mahfud. Dari Jakarta, Ismalia Dimas Winardi, iNews melaporkan.